Sudah dinaikkan ke penyidikan. Kalau sudah dinaikkan ke penyidikan berarti kan kasus ini akan sudah memenuhi unsur pidana. Penahanan ini juga ada pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan ya. Misalnya kita dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri. Polemik dugaan tindak KDRT oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora berlanjut. Kemarin, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, umumkan hasil visum Lesti. Dan mencengangkannya, ditemukan sejumlah luka yang berakhir dengan memar. Bahkan beberapa di antaranya alami gangguan fungsi. Kendati demikian, pihak kuasa hukum Rizky Bilar sebelumnya menyanggah bahwa hal tersebut dilakukan secara sengaja dan hanya sekedar menepis. Di lain sisi, di tengah polisi umumkan hasil visum dugaan KDRT oleh Bilar, Lesti bersama ayah Endang Mulyana kabarnya sudah berangkat menjalankan ibadah umroh. Hasil visum terkait dengan dugaan kejadian ini juga sudah dimiliki oleh penyidik hasil visum, ya, di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan fungsi. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi. Sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak. Kejadian sebenarnya waktu memang 2 kali kejadian, ya, malam sama dini hari. Yang jelas dari segi tidak ada membanting itu berulang-ulang kali itu nggak ada, itu nggak benar. Yang ada kebanting. Rizky nepis, itu biasa kan, sama lah kalau kita juga lagi marah, nepis kan, kejatuh. Jadi bukan dibanting-banting berulang kali, itu nggak benar. Mereka jadi merasa dengan menjadi sosok yang agresif atau melakukan bentuk kekerasan, mereka jadi berkuasa kembali, dan itu cara berpikir yang menurut aku sangat bodoh. Diketahui sebelum hasil visum diumumkan, selama beberapa hari terakhir sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa, termasuk orang tua dari Lesti, yakni Endang Mulyana. Tidak hanya itu, gelar perkara pun sudah dilakukan, sekaligus semua bukti dari pelaporan Lesti juga sudah terkumpul. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi,
termasuk kedua orang tua Lesti, kemarin juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan penyidik. Tak ayal, usai keterangan lebih dari 2 orang saksi sekaligus bukti di TKP, diantaranya merupakan rekaman CCTV, polisi pun akhirnya meningkatkan status pelaporan Lesti. Diketahui sebelumnya kasus pelaporan Lesti masih dalam tahap penyelidikan. Kini, status terbaru dari dugaan tindak KDRT oleh Bilar yang dilakukan kepada Lesti sudah masuk tahap penyidikan. Tentu, ini jadi pertanda baik bagi pihak Lesti lantaran pelaporan yang dibuatnya berjalan maju. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untungnya sekarang seiring berjalannya waktu kita semakin banyak melihat perempuan-perempuan tangguh, yang smart, yang successful. Tapi aku ingin lebih banyak lagi ada role model di dunia ini, apalagi di negara kita, di mana sosok perempuan direpresentasikan sebagai sosok yang gak takut untuk mengejar mimpi. Naiknya status pelaporan Lesti menjadi penyidikan, tentu fokus kepolisian ialah akan melakukan pemanggilan kepada terlapor Rizky Bilar. Direncanakan, pemanggilan kedua akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022. Akankah Bilar mangkir seperti sebelumnya di pemanggilan pertama? Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Sekarang kan alat bukti sudah dikumpulkan, tinggal keterangan daripada terlapor bagaimana nanti pada saat diperiksa, ya kan, apakah ada keterangan lain yang bisa menyangkal perbuatan itu dan sebagainya. Itu nanti tentunya diperlukan juga oleh penyidik sebelum menentukan status daripada Saudara Muhammad Rizky yang saat ini masih sebagai saksi. Untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini, ya. Namun demikian, untuk alasannya jelas, ya, sudah diberikan ke penyidik, ya. Kemudian kita nanti jadwalkan kembali untuk pemanggilan undangan ke saudara kita R. Penundaan ini, beliau ini kan mentalnya belum siap untuk hadir hari ini. Maka kita sebagai kuasa hukum membawa surat untuk schedule penundaan ulang pemeriksaan berikutnya. Dia kan terganggu juga mentalnya terkait opini-opini yang berkembang, ya. Kan dalam opini-opini berkembang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat sumber dalam masalah ini kan hanya 2 yang bisa berbicara, Lesti maupun klien kami, yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, Lesti belum pernah berstatement. Naiknya status pelaporan Lesti, dugaan kasus KDRT oleh Rizky Bilar jadi penyidikan, tentu perlahan menjadi titik terang.
Menurut keterangan polisi, ditemukan unsur pidana dari kasus dugaan KDRT oleh Bilar. Benarkah dalam waktu dekat Rizky Bilar akan jadi tersangka sekaligus ditahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan? Sudah dinaikkan ke penyidikan. Kalau sudah dinaikkan ke penyidikan berarti kan kasus ini akan sudah memenuhi unsur pidana. Sudah ada memenuhi unsur pidana. Penahanan ini juga ada pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan ya. Misalnya kita dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, kemudian juga dikhawatirkan mengulangi kekerasan yang sama. Karena hingga saat ini ya saudara Lesti Kejora itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada saudara Muhammad Rizky, sehingga berada di tempat tertentu yang dalam pengawasan keluarga besarnya. Jadi untuk tersangka kita belum tetapkan, namun demikian ya itu tadi, jika mengerucut atau mengarah ya kepada yang sudah diduga, itu pasti kita bisa tetapkan. Gegernya kasus dugaan tindak KDRT oleh Rizky Bilar terhadap Lesti tentu membuat pihak kepolisian turut prihatin. Di lain sisi, tak menampik dari BAP yang disampaikan Lesti saat pelaporan, tindakan tersebut bukan kali pertama ia terima. Menurut Lesti, sebelumnya juga pernah terjadi hal serupa, yakni Bilar melempar bola biliar ke arahnya. Kendati demikian, hal tersebut ditepis oleh kuasa hukum Rizky Bilar dan berdalih hanya menggertak saja. Lesti pun direncanakan akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan terkait BAP tambahan. Kami prihatin terhadap apa yang terjadi terhadap korban saudari Lesti Kejora. Ya mudah-mudahan apa yang dialaminya ini juga cepat pulih ya, karena memerlukan waktu juga untuk pemulihannya. Kemudian dalam pemeriksaan awal memang diterangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah pernah berapa kali terjadi ya, kemudian pernah juga sempat melempar menggunakan bola biliar. Hari ini rencananya penyidik mengagendakan meminta saudara Lesti Kejora datang untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka menambah berita acara yang masih diperlukan penyidik dalam rangka keterangan tambahan terkait dengan laporan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi dan dilakukan berulang kali. Itu kita tidak bisa menjelaskan karena kita memang hanya menerima yang dilaporkan oleh saudari L. Itu yang kita dalami. Yang sebenarnya bola biliar itu ini sebenarnya ini Rizky yang ngomong ya. Bola biliar itu bukan dilemparkan ke Lesti begitu, dia nggak kena Lesti ngelak, itu tidak benar, hanya menggertak. Iya beda dong. Kalau dilemparkan berarti betul. Ini kan enggak. Nah, seperti gitulah. Tiga, kalau masalah perselingkuhan itu kita nggak ngomong itu, kita bicara masalah KDRT aja. Saya nggak sampai ke situ. Nanti biarlah Rizky yang berbicara sama penyidik ketika di BAP nanti.